Hai guys, balik lagi di channel aku. Sekarang kita akan bahas satu hantu yang benar-benar legend sih. Hantu yang berpenampilan rapi, tinggi, tapi juga ngeri karena dia ini nggak punya wajah. Hati-hati ya guys, katanya siapapun yang ngelihat hantu ini bakalan diculik. Dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ada 4 cewek yang sahabatan udah akrab banget. Cewek yang rambut keribu ini namanya adalah Chloe. Dan yang rambut hitam ada Hailey. Yang rambut coklat keriting ini namanya adalah Katie. Dan yang terakhir yang ponian ini namanya adalah Ren. Setelah pulang sekolah, mereka ini nyamperin ke geng cowok-cowok nih. Dan di situ kelihatan kalau si Hailey ini suka sama salah satu cowok yang ada di situ namanya Tom. Dan setelah dilihat-lihat lagi, kayaknya ini emang mereka beneran saling suka deh. Malam harinya si Hailey ini minta izin ke orang tuanya untuk nginep bersama 4 sahabatnya tadi. Setelah dapat izin, gak lama akhirnya Hailey ini dijemput sama Ren. Nah, setelah ngumpul, mereka pastinya ngomongin hal-hal random ya guys. Dan gak luput nih bahas tentang cerita horor. Sampai akhirnya mereka ini bahas salah satu hantu legend, yaitu hantu Slenderman. Katanya, hantu Slenderman ini akan nyulik siapapun yang udah pernah ngeliat dia. Dan ngerinya, kalau dia ini gak berhasil nyulik, orang yang habis ngeliat dia ini bakal dibikin seolah-olah gila guys. Nah, bukannya takut, mereka ini malah penasaran. Nyari-nyari info lah itu di internet tentang hantu Slenderman ini. Sampai akhirnya mereka ini nemuin salah satu video yang harusnya ini nggak boleh ditonton. Karena katanya, siapapun yang nonton video itu bakalan ketemu sama Slenderman. 4 cewek ini tetap nggak percaya. Dan karena masih penasaran, akhirnya ditontonlah itu video Slenderman yang misterius ini. Tapi anehnya setelah mereka nonton, mereka ini kayak kehipnotis. Kepikiran terus sampai nggak bisa tidur. Dan parahnya lagi, selama beberapa hari setelahnya, si Hailey ini tuh terus mengalami mimpi buruk. Dan makhluk yang ada di mimpi Hailey itu adalah Slenderman guys. Sampai suatu ketika, sekolah mereka ini ngadain kunjungan sejarah ke salah satu makam pahlawan. Dan di sini tuh keadaan si Katie ini aneh banget guys. Bahkan dia ini juga udah diperingatin sama temen-temennya untuk nggak boleh bengok. Tapi si Katie ini terus-terusan ngelamun dan kayak ketakutan gitu pas ngelihat ke arah hutan. Dan bener aja, nggak lama semua orang ini panik karena di situ Katie tiba-tiba menghilang. Bahkan handphonenya ini nggak aktif. Kondisinya semua panik, semakin nggak kondusif dan akhirnya sampai diteleponin polisi guys. Sambil nunggu hasil pencarian, akhirnya semua murid-murid yang lain ini dipulangkan. Sahabat-sahabat Katie ini juga nggak nyerah untuk nyari si Katie. Mereka berusaha nyebarin pengumuman soal hilangnya Katie. Malamnya si Hailey ini lagi berdua aja sama adiknya di rumah dan tiba-tiba dia ngedengar ada bunyi sesuatu dan pas dicek kelihatan ada bayangan laki-laki misterius. Hailey yang panik langsung kunci pintu kamar dan buru-buru manggil polisi guys. Tapi ternyata sosok misterius itu adalah ayahnya Katie karena nggak bisa nerima kenyataan kalau anaknya ini hilang. Ayahnya si Katie ini jadi nyalahin teman-teman anaknya. Bahkan lama-lama dia ini juga jadi kasar sama si Hailey. Tapi untungnya polisi ini cepet-cepet datang dan orang tua Hailey ini juga kebetulan sudah pulang. Jadi kondisi kembali kondusif seperti semula. Besoknya di sekolah, si Hailey ini memutuskan untuk menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Mereka ini jadi ngebahas kasus hilangnya Katie yang misterius dan nganggap kalau kejadian ini tuh berhubungan sama Slenderman. Malamnya mereka bertiga ini sengaja untuk diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumahnya si Katie. Dan pas masuk kamar Katie, mereka ini nemuin banyak banget coretan-coretan gambar sosok Slenderman ini di dinding kamar si Katie yang serem banget. Bahkan di laptop Katie, diam-diam ini dia ngumpulin semua video penampakan Slenderman. Gak cuma itu aja, mereka juga nemuin kalau Katie ini sering banget chattingan sama orang asing dari internet untuk membahas penampakan si Slenderman ini. Dan parahnya lagi, mereka ini nemuin video Katie ini lagi ketakutan di hutan gitu guys. Jadi kayaknya si Katie ini berusaha cari info tentang Slenderman karena dia ini dikejar sama si sosok itu. Tanpa mereka sadari, ternyata di belakang mereka ada bayangan hitam tinggi yang ngikutin mereka. Sepulang dari rumah Katie, Ren akhirnya mencoba untuk hubungin orang yang sering chatting-chattingan sama si Katie ini untuk membahas hantu Slenderman. Nah, setelah cari-cari info, Ren ini akhirnya mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan Katie. Katanya kalau mau Katie kembali, sahabat-sahabatnya ini harus ngasih suatu barang yang berarti untuk mereka masing-masing. Percaya nggak percaya, akhirnya mereka ini tetap ngelakuin hal itu guys. Akhirnya mereka ini malamnya pergi ke hutan dengan membawa barang berarti bagi mereka masing-masing. Dan pas ngelakuin itu, mata mereka juga harus ditutup pakai kain. Di situ Ren ngingetin, apapun yang terjadi,
lagi. Mereka nggak boleh ngebuka penutup mata itu. Gak lama di sekitar situ terdengar suara lonceng dan Chloe yang kepo malah ngebuka penutup matanya. Bener aja, dia ngelihat bayangan Slenderman dari balik pohon. Karena ketakutan, Chloe akhirnya kabur. Dia udah berusaha lari sekencang mungkin, tapi tiba-tiba sosok Slenderman itu muncul di depan matanya. Hailey dan Brand yang panik akhirnya langsung nyusulin si Chloe. Tapi setelah ketemu, wajah Chloe ini jadi aneh. Jadi kayak orang kehipnotis dan gak bisa diajak ngobrol. Sejak kejadian hari itulah, Chloe ini mulai diteror sama si Slenderman ini. Mendadak HP-nya bunyi dan gak bisa dimatiin. Udah gitu, dia ini di VC sama orang yang gak dikenal guys. Pas diangkat, sosok misterius itu nunjukin kayak kalau dia ini lagi masuk ke rumahnya si Chloe. Bahkan, dia ini juga bisa nembus pintu dan tembok. Chloe yang panik, akhirnya dia ini mutusin untuk ngecek keluar kamarnya dan gak ada siapa-siapa. Tapi dari arah belakangnya, muncullah sosok Slenderman yang ngebuat dia ini sampai gak bisa bernafas. Setelah hari itu, beberapa hari Chloe ini gak masuk sekolah dan handphonenya ini juga gak bisa dihubungin. Ren dan Hailey ini jadi semakin khawatir dan yakin kalau semua ini tuh ada kaitannya sama sosok Slenderman ini. Singkat cerita, sepulang sekolah, Tom ini ngajakin Hailey ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Hailey ini ngeliat langsung penampakan sosok Slenderman dari arah hutan. Cuma karena Hailey ini gak mau mikir pusing, akhirnya dia ini pura-pura untuk gak ngelihat sosok itu guys. Di sisi lain, Ren semakin khawatir karena kedua sahabatnya ini menghilang. Akhirnya mulai cari-cari informasi lagi tuh tentang Slenderman. Hantu tanpa wajah itu ternyata udah terkenal banget di berbagai negara dan emang suka banget cari-cari korban. Pas Ren ini lagi di perpustakaan, lampunya tiba-tiba mati guys. Dan Ren juga diteror sama sosok Slenderman yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia udah berusaha kabur, tapi percuma. Ren juga ketangkep sama sosok Slenderman itu dan dia ini ngerasa kalau wajahnya ini hilang. Untungnya di perpustakaan itu masih ada orang lain yang cepat untuk nolongin Ren. Dan ternyata kejadian itu cuman halusinasi si Ren aja. Dan dia ini juga masih nggak kenapa-kenapa. Akhirnya Ren nyeritain lah kejadian yang barusan dia alami ke Hailey. Tapi sayangnya Hailey ini kelihatan kayak nggak peduli. Dia juga nggak mau ngungkit-ngungkit masalah Slenderman lagi. Katanya omong kosong. Sementara Ren, dia tetap kekeh untuk melakukan sesuatu supaya teror dari Slenderman ini berhenti. Dan bener aja, pas mereka ngecek rumahnya Chloe ada di rumah. Tapi bener-bener pucet dan kayak kehipnotis gitu, tatapannya kosong. Walaupun udah ngelihat kondisi Chloe yang kayak gitu, Hailey ini tetap bodoh amat. Soalnya dia ini udah janjian sama si Tom itu, cowok yang dia sukai. Nah, pas Hailey ini akhirnya berdua sama Tom, tiba-tiba Hailey ini ngalamin halusinasi juga. Seolah-olah ngelihat wajah Tom ini sebagai Slenderman guys. Untungnya dia ini cepet sadar dan langsung lah Hailey tuh ngasih tahu ke si Tom kalau jangan pernah sekali-sekali nonton video penampakan Slenderman. Tapi besoknya Hailey ini ngelihat Tom ini aneh. Tom ini berubah, bahkan ada bekas kehitaman di tangannya. Ternyata setelah dikasih tahu untuk nggak nonton video itu, Tom malah nonton video itu karena penasaran. Hailey masih terus-terusan bermimpi buruk tentang dikejar-kejar Slenderman. Dan tiba-tiba dia nih kebangun karena ngedengar suara teriakan adiknya. Karena adiknya semakin histeris, akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit guys. Setelah dibawa ke sana, adiknya masih terus-terusan bilang hantu tanpa wajah. Dan bener aja, pas Hailey ngecek kamar adiknya dan ngecek laptopnya, dia nemuin kalau adiknya ini udah banyak banget nonton video penampakan Slenderman guys. Udah gitu, ada satu video yang nunjukin kalau Ren temennya ini ngajak adiknya Hailey untuk nyerahin satu barang yang berarti supaya teror ini tuh berhenti. Hailey jadi marah banget ke Ren karena udah ngelibatin adiknya di dalam kasus ini. Akhirnya Hailey ini nyamperin ke rumah Ren, tapi rumahnya kosong dan Hailey juga tetap masuk ke dalam kamar si Ren ini guys. Setelah dicek kamarnya Ren, ternyata di sana banyak banget gambar-gambar. Ada juga potongan-potongan informasi tentang Slenderman di dinding kamar Ren. Intinya, Ren ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan teror Slenderman, tapi tetap nggak bisa. Dan tiba-tiba Hailey ngedengar suara sesuatu dari arah jendela. Dan ternyata itu adalah Ren yang kelihatan ketakutan banget. Untungnya saat itu Ren berhasil diselamatin sama Hailey. Di situ Ren bener-bener utus asa karena ternyata untuk nyelesain teror Slenderman ini gak cukup nyerahin barang yang berarti aja. Harus ada seseorang yang rela nyerahin jiwanya untuk Slenderman. Suasana sekitar mendadak hening dan muncul lagi suara lonceng yang pertanda bahwa Slenderman ini akan segera datang. Hantu itu ternyata beneran muncul guys. Dan kali itu Ren yang diculik. Di situ Hailey langsung sadar kalau nggak lama lagi pasti giliran dia dan adiknya yang ada di rumah sakit. Karena dirasa udah nggak ada solusi lain, Hailey akhirnya nekat untuk datengin sosok Slenderman itu ke dalam hutan dan bertujuan untuk nyerahin dirinya ke Slenderman ini guys, supaya teror Slenderman ini
ini tuh segera bisa berhenti dan mungkin bisa aja adiknya selamat. Setelah Hailey ini ketemu sama Slenderman, ternyata wujudnya ini ngeri banget guys. Dia ini bisa munculin banyak tangan kayak laba-laba raksasa gitu. Hailey yang bertujuan untuk nyerahin dirinya akhirnya ditarik masuk ke dalam pohon, dan saat itulah jiwanya ini langsung diambil sama si Slenderman. Di saat bersamaan dia bisa ngelihat kalau adiknya ini sadar guys. Akhirnya teror Slenderman bisa berhenti saat Hailey secara sukarela menyerahkan dirinya kepada Slenderman. Dan di akhir cerita adiknya Hailey ini ngingetin ke kita semua, jangan pernah lagi cari tahu tentang Slenderman supaya nggak bernasib sama seperti 4 sahabat yang jadi korban dan menghilang secara misterius. Itulah guys tadi cerita dari sosok urban legend Slenderman yang memakan banyak korban. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten dari channel ini.